Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya ada penilaian dan isi pikiran dia tentang kamu saat ini. Yes. Ini buat para jomblo yang single yang selalu tanya-tanya, "Kak, jangan cinta-cintaan mulu, Kak." Iya, baik, Kanjeng Ratu. Maunya tuh netizen tuh dispesialin mulu. Kemarin, "Kak, orang baru dong, Kak, energinya." Gimana kalau bikin channel sendiri aja? pusing ya kan. Ya udah, kalian terima-terima aja deh, pokoknya apapun yang aku bikin pasti kalian simakan, lumayan buat temenin kalian bobo gitu. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oh ya, karena kita mau cek energi seseorang, kalian bayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah? Kita mulai penilaian dan isi pikiran dia tentang kamu. Ini nggak tahu nih yang keluar nanti tentang karakter kah, tentang bagaimana dia memandang kamu saat ini. Oke. Agak-agak menyeramkan ya decknya ya, warna-warni guys, biar hidup kalian warna-warni ya. Oke, penilaian dan isi pikiran dia tentang kamu saat ini. Saat ini gini, pikirannya gini, mereka itu banyak ya yang berpikir mereka tuh udah menyakiti atau membuat kalian terluka, jadi seakan kalian itu sekarang menjauh atau menghindar dari mereka. Seperti kalian udah pada pintar ya kayaknya, nggak mau jatuh ke lubang yang sama, atau udah banyak pelajaran dan pengalaman yang kalian ambil, jadi kalian nggak mau gitu ya salah langkah lagi. Kayak mereka menganggapnya kalian tuh kayak menghindar atau menjauh, udah nggak mau deket-deket dia lagi karena kayak udah nggak mau disakitin lagi. Dan mereka sadar sih sikap mereka mungkin selama ini bikin kalian sakit hati atau terluka. Kayak kalian juga nggak mau ambil resiko besar kalau masih dekat sama mereka. Nah sebenarnya mereka tuh masih mau sih deket-deket, cuma kan ya masih mau lah, orang gak ada ruginya kok deket sama kalian. Kalian justru yang rugi, makanya kalian nih di sini kelihatannya kayak menjauh atau menghindar dari mereka. Itu kata mereka. Kamu sekarang tuh lebih tenang katanya, udah berkurang tantrumnya. Dan kamu juga lebih self love, terus lebih banyak perubahan sih, fisik juga banyak berubah katanya. Dari sikap juga banyak berubah, yang lebih tenang itu dulu mungkin pas dekat dia ya ribet, bawel, cerewet gitu ya, kurang ajar dia memang. Tapi beberapa mereka tahu kalau kamu mungkin ya masih mau tahu tentang mereka, masih suka kepo atau stalkingin mereka. Dan di sini kamu tuh kayak udah nggak mau menerima perhatian dia dalam bentuk apapun. Contoh misalnya dia nge-like foto kamu, dia nge-react story atau status kamu nggak peduli gitu, bodo amat. Kayak hati kamu tuh sekarang kayak udah kebal, perhatian sekecil apapun yang dia kasih, kamu tuh udah nggak terlalu ngefek. Udahlah, males kayak gitu-gitu doang, ntar juga gitu-gitu lagi gitu. Dulu juga gitu, nanti begitu lagi. Nah, kalian tuh udah kayak perhatian atau love bombing gitu, kayak kalian udah biasa aja gitu. Kalau dulu mungkin wow, ini ngelihat dia yang kayak excited ke kamu langsung langsung excited, kesenengan gitu. Sekarang yang lihat dia yang suka flirtingin kamu ya biasa aja. Karena apalah arti flirting doang mungkin ya, kalau nggak ada kejelasan atau kepastian. Menurut kamu kayak gitu. Penilaian dan isi pikirannya
Banyak dari mereka yang masih ingin mencari perhatian kamu sih, kayak beberapa kali coba-coba caper gitu, tapi kamu kok nggak membalas nih caperannya dia. Dan kamu juga banyak berubah sih. Ada yang berubahnya kamu tuh kayak jadi bukan sering marah sih, tapi kayak kelihatan kalau kamu tuh benci atau marah sama dia. Dulu mungkin dia ngelakuin hal A, B, C, kamu kayak maafin gitu, kayak ya udah. Tapi sekarang kamu udah nggak mau dibaik-baikin, udah nggak mau divertingin. Kayak udah enough ya, kayak udah end lah tentang dia ini. Dulu mungkin ketika dia melakukan kesalahan kamu maafin atau bikin kamu kesel, kamu pikir dia bakalan berubah, tapi sekarang kamu udah dead end kayaknya ya, udah nggak bisa lagi digoda-goda sama mereka. Mereka nih ya, banyak yang masih berharap bantuan dari kamu karena mereka mikirnya kamu yang selalu bantu mereka sih, selalu ada gitu. Ih, jangan mau tahu. Kompor ya si Raisa ini, jangan mau tahu, masa dimanfaatin doang, mendingan kasih aku uangnya, capek-capek kerja, capek-capek naikin value, ketemunya buaya lagi, jangan mau tahu. Racun ya, coba ulangin sama-sama, jangan mau tahu. Sekali lagi, jangan mau tahu. Biar kalian inget tuh di kepala kalian, oh iya kata Raisa jangan mau tahu. Ntar tiba-tiba nih ada yang ngechat, ih jangan mau tahu. Ntar tiba-tiba ada yang nge-react status kalian, ih inget kata Raisa apa, jangan mau tahu. Ya pokoknya itu harus ditanamkan di kepala kalian. Sekalipun gak ada seseorang yang ngingetin kalian, kalian harus ingat sendiri, jangan mau tahu. Penilaian dan isi pikiran dia saat ini tentang kamu. Ada nih yang rasa ya setiap dia bolak-balik kamu selalu menerima dia. Ada yang bilang gini, kamu tuh hatinya terbuat dari apa sih? Kok selalu maafin dia? Kok selalu terima dia? Dia aja sampai bingung guys, kenapa kamu sebaik itu? Kamu tanya balik dong ke dia, kenapa kamu sejahat itu Ferguson padaku? Kenapa kamu setoksik itu? Nah, ada dari mereka sekalipun ya sikap kamu dia berubah ya, mereka tuh masih mau sih kayak ketemu atau ngajak ketemu kamu. Tapi dari pertemuan ini dia nggak mengharapkan apa-apa. Jadi dalam artian kamu juga jangan terlalu berharap ya ketika dia ajak ketemu atau dia kontak kamu. Ya takutnya ya cuma basa-basi, memuaskan keinginan dia doang, ketemu atau dia kesepian atau nggak ada temen chat, akhirnya kamu baper sendirian nanti, excited sendirian lagi ya, ntar kamu kesel sendiri. Ya jadi kamu harus bisa punya batasan ke diri sendiri juga. Oke udah ya, jangan baper gitu, di say hello chat baper gitu, biasa saja ya. Harus punya ini self control di saat seseorang datang atau tiba-tiba nih ya suddenly ngechat hai gitu, langsung rusak move on sebelah enggak. Jadi kamu harus punya self control. Oke, tenang, santai, kalem. Kata Raisa jangan mau tahu. Mereka tuh ada loh yang ngajak kamu ketemu karena mereka nih stalking kamu. Beberapa dari mereka nih ya banyak yang masih single sebenarnya. Ada yang alasannya kayak emang gak ada yang mau sama mereka, atau yang mereka deketin tuh kayak udah tahu mereka buaya, atau ya memang mereka belum klik aja sama orang lain. Jadi banyak yang masih single, banyak yang kesepian, dan akhirnya ujung-ujungnya liatin kamu lagi, stalkingin kamu lagi, kepoin kamu lagi. Apalagi kalau mereka selalu berpikir mereka datang ke kamu available terus, ya mereka akan berpikir kamu akan terima dia lagi sekalipun statusnya nggak jelas ya. Kamu sekarang makin tertutup nih, udah jarang posting-posting sesuatu di sosial media, mungkin kayak ngilang atau ya jarang lah mungkin update apa. Jadi mereka ngerasa kamu makin tertutup ya, mereka mau kepo juga agak susah nih katanya. Ada yang bilang mungkin kamu masih merasa sakit hati atau apa ya, atau patah hati kali ya, atau down nih. Ada yang nyangkanya ketika kamu ngilang itu tuh kamu patah hati banget, jadi dalam masa pemulihan katanya. Emang iya, pede banget sih dia tuh.
move on dari dia gitu maksudnya. Ada nih yang kepoin kamu terus, pengen ngajak kamu ngobrol kayaknya, pengen ngechat atau apa sih. Penasaran aja, ada yang pengen mastiin kamu udah move on atau belum. Mau mastiin aja guys, mau mastiin tuh apa ya, cuma pengen tahu aja kamu udah move on atau belum. Kalau belum ya udah gitu. Ya mungkin dia senang kalau kamu belum move on. Tapi kalau belum move on bukan berarti mau dideketin lagi. Just kepo. Ya cuma sampai kepo aja sebenarnya. Kalau player kan paling cuma ini aja nggak sih, kayak keep update gitu. Kalian tuh udah move on atau belum? Gitu ya. Tuh, ini energi pertemuannya strong, kayak seseorang yang mau ngajak ketemu ya kayaknya. Apa ya? Tapi aku ngerasanya banyak juga sih yang mungkin ya lagi lirik sana sini juga nih mereka, jadi mungkin kalian jangan terlalu percaya juga ya ketika deketin kamu nih. Mungkin bukan kamu aja ya, apalagi kalau mereka yang single. Don't trust ya. Di sini penilaian dan isi pikirannya tentang kamu. Kamu tuh makin berkembang loh katanya. Ada sesuatu dalam diri kamu yang makin berkembang. Makin bertumbuh, ada peningkatan. Nah, di sini ada angka 9 tiba-tiba. Kalau aku tiba-tiba lihat angka 9 di sini, lebih ke kayak banyak pencapaian dan kamu lebih berkembang. Yang tadinya mungkin 5, 6, lama-lama tuh jadi 9. Dia entah lihat dari mana. Perubahan sikap dan ketenangan kamu juga bisa dibilang itu peningkatan kan. Kalau dulu kamu sering tantrum gitu ya, drama gitu deket sama dia, sekarang lebih tenang, gak cari-cari masalah. Ya iya dong, kan udah ngejauh ya dari si toxic, pasti harusnya lebih tenang ya. Karena dulu kan mereka yang suka ini bikin kamu tantrum, ya kan? Memang agak play victim dia kan. Dia yang cari-cari masalah, kalian yang dibilangnya hobinya tantrum. Kurang ajar memang si toxic itu ya. Penilaian dan isi pikirannya tentang kamu. Banyak yang nyangka sih kamu masih single nih sekarang. Terus kenapa? Iya, banyak yang nyangka kamu masih single. Karena kamu nggak memposting apapun sih tentang kehidupan pribadi. Dan banyak yang nyangka kamu tuh tipe yang kalau udah satu-satu dan susah move on-nya gitu. Posting dong guys, posting kalian sama siapa gitu. Jangan diam-diam aja, posting kebahagiaan kalian. Bahagia atau enggak, posting kebahagiaan aja. Jadi kayak apa? Fake it until make it gitu ya. Nggak apa-apa pura-pura bahagia sampai beneran bahagia nantinya. Gitu. Manifesting. Ya. Ya, dia ngerasanya kamu tuh udah nggak kepo tentang dia lagi nih. Tadi kan aku bilang ya, ada yang bilang kamu masih suka kepo, tapi semakin kesini dia nyangkanya semakin berkurang nih kekepoan kamu ke dia. Dulu mungkin dia masih suka lihat kamu kepoin dia, stalking dia, lihat status atau apa, dia tahu. Tapi kalau sekarang kamu kayak bener-bener lost gitu, udah nggak kepoin dia lagi mungkin di sosial media. Malah dia yang kebalikannya, jadi cari-cari kamu, lirik-lirik kamu. Where are you now? Gitu, di mana? Kamu juga katanya lebih sibuk sekarang sama pekerjaan, sama apapun. Ya. Kamu lebih cuek sih kayaknya. Kayak punya kehidupan sendiri yang orang-orang tuh nggak tahu. Punya kesibukan, banyak fokusnya, hatinya juga jadi kayak seseorang yang tegas. Dulu mungkin dekat dia tuh kayak maju mundur bolak-balik gitu. Kesannya kamu yang bolak-balik ke dia, masih ada datang lagi. Tapi sekarang kamu udah lebih tegas. Dan mereka juga jadi takut sih, segan buat deket sama kamu. Karena seperti menunjukkan kalau kamu tuh nggak mau diganggu atau udah males sama orang ini. Jadi mereka mempertanyakan, kau masih cinta atau enggak sih? Nanti kalau dideketin kayak nggak cinta kan kayak malu gitu mereka. Di sini ada seseorang yang kayak mau berterima kasih ya. Entah nih tiba-tiba banget. Kayak pengen berterima kasih atas kebaikan kamu selama ini. Dan bilang, seandainya kalian masih marah,
Dia berharap kalian nggak marah sih sama dia gitu, kayak maafin lah gitu seenggaknya. Kalau kamu nggak posting-posting sesuatu, ada dari mereka yang kepikiran kamu mungkin udah punya yang lain, tapi nggak diposting aja. Udah punya seseorang, deket sama yang baru, tapi nggak diposting aja. Sekalipun ya mereka mikirnya kamu punya seseorang, tapi mereka tuh nggak mau silaturahminya terputus atau kalian saling bermusuhan. Pengen tetap ini sih, baik silaturahminya, entah statusnya apa. Mereka tuh selalu mikir gini, ketika mereka datang ke kamu tuh selalu menerima, respon, dan available. Ih, jangan mau tahu. Ada sih deh mereka yang nungguin kayak dicariin sama kamu. Lebih ke gini sih, kamu pasti nyariin dia gitu. Karena dia nggak bakal cari kamu. Jadi kayak nunggu momen dimana kamu pasti cariin dia. Ih, pede banget dia tuh. Karena banyak yang nyangkanya kalian itu tipe yang susah move on, jadi bakal balik lagi ke dia. Sekalipun dia tuh udah lakuin hal-hal yang brengsek ke kalian. Ada nih yang mikir gini, apakah aku bakalan dapet karma ya udah nyakitin kamu? Sebegitu dahsyatnya. Ada sih yang mereka mikir ini, ya mereka udah nyakitin kamu banget dan mungkin mereka bakal dapat karma, dan mereka takut sih dapat karma itu. Tapi orang ini nih bakal selalu ada sih buat kamu, kayak selalu ada di belakang kamu apapun yang terjadi karena kebaikan kamu. Entah status kalian apa, kayak mereka pengen ngejaga kamu tapi dari jauh gitu. Ngapain? Emang dia teh security gitu, jaga-jagain. Iya, ngapain security emangnya? Tapi dia yakin kamu bakal dapat seseorang yang baik sih, karena kamunya baik katanya. Ini kayak ini ya, energi mantan ini mah. Karena mereka mikirnya kayak gitu dari tadi, kayak kalian udah selesai hubungannya. Ada beberapa mereka yang ingat kebaikan kamu ketika kalian tuh PDKT atau lagi deket-deketnya. Kamu tuh baik, lembut gitu ya. Nggak kasar ngomongnya. Benar-benar memperlakukan mereka tuh kayak king, kayak queen, ratu, raja. Cie, kerajaan banget nih konsepnya ya. Penilaian dan isi pikiran dia tentang kamu. Kartunya jatuh-jatuh terus. Tangan aku gitu ya guys ya. Megang kartu aja nggak kuat sampai kartunya jatuh. Lemes banget ya. Waktu itu kan aku pernah ya dipanggil di event kan, event Smack. Tahu kan Smack, kulkas yang paling mahal itu. Yang pricey sampai puluhan juta. Nah, aku di invite kan di acara kantornya Smack. Terus ceritanya aku lihat-lihat kulkas Smack, terus nggak kebuka guys kulkasnya. Aku kira memang dikunci, ternyata enggak. Terus aku dibilang gini, nggak kuat banget sih buka pintu kulkas aja nggak bisa. Ya gimana dong, tiap hari kerjaan aku cuma bolak-balik kartu doang, nggak pakai tenaga. Ya juga katanya. Lucu ya, orang-orang tuh suka pada kayak gitu deh. Oke, kita lanjut ya. Penilaian dan isi pikiran dia tentang kamu. Beberapa mereka masih kayak menginginkan kamu sih. Cuma ada beberapa yang kayak menginginkan aja, tapi kayak udah hopeless harus melakukan apa lagi tuh nggak tahu. Kenapa? Karena ada yang nyangka kalau hubungan kalian tuh sekalipun dia effort mungkin gak akan seperti dulu gitu loh, kayak udah gak works mungkin kalau dia effort juga, dan dia juga gak yakin bisa bertahan lama, dan dia juga gak yakin kalau kamu sama dia bisa bersama gitu. Mereka kayaknya sekarang akhir-akhir ini gak terlalu mikirin percintaan banget deh.
Iya, sekalipun nih misalnya kamu posting sesuatu nih yang sedih, mereka tahu ya paling oh kamu lagi sedih gitu ya, lagi galau, tapi mereka nggak akan pura-pura cari perhatian kamu dengan mereka komen atau apa. Dan nggak terlalu mikirin cinta, dan mungkin beberapa juga lebih fokus ke pekerjaan ya kayaknya. Ada beberapa dari kalian yang ada konflik kamu sama dia. Dari konflik itu, ya dia ngerasa hubungan kamu sama dia udah nggak seperti dulu sih. Udah nggak terlalu dekat juga. Tapi nggak semuanya ada konflik ya. Dan ada yang menganggap hubungan kalian tuh hubungan yang negatif, toksik, bukan hubungan-hubungan yang sehat. Entah apapun jenis hubungannya ya. Banyak dari kalian yang sekarang lebih berambisi mengejar karir juga ya. Jadi mereka juga nggak mau ganggu karena kalian lagi fokus ke karir mungkin. Tapi dari tadi ini aku mau bilang, kalian tuh sebenarnya masih menjadi orang-orang yang apa ya, yang masih jadi standarnya mereka sih. Cuma tipe-tipenya aja, tapi apa ya, don't expect too much ya. Jadi mereka cuma mikir ya kalian tuh tipenya, sampai sekarang pun ada yang mikir kalian tuh tipenya mereka, tapi ya cuma tipe-tipenya aja, nggak diperjuangkan atau ya nggak diperjuangkan gitu ya. Ada sih yang sebenarnya pengen deket, masih pengen komunikasi, tapi takutnya kalian tuh berekspektasi lebih kalau mereka deket lagi, karena mereka sebenarnya banyak yang nggak mau, ya nggak mau apa ya, masih pengen bebas gitu loh, nggak mau yang kayak diatur atau dikekang-kekang sama seseorang. Banyak yang bilang kamu tuh orangnya asik ya diajak sharing sebenarnya, tapi kan gak enak ya kalau cuma ngobrol-ngobrol sharing terus takutnya kamu berharap lebih. Agak mixed feeling ya. Banyak mereka yang masih menginginkan kamu, tapi mereka juga nggak bisa kasih 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 harapan dalam hubungan ini. Kadang ada yang ini nih apa, kepo kalau kalian tuh cuek, nggak peduli sama mereka. Ada sih dari mereka yang masih ada perasaan, ada sih dari mereka juga yang kayak masih pengen cari perhatian kamu, caper. Masih ada ketertarikan sih sebenarnya. Penilaian dia dan isi pikiran dia tentang kamu. Ini gimana sih kok kartunya bikin bingung. Karena warnanya merah-merah ya, jadinya mirip. Dia sebenarnya juga mikir sih, kamu mungkin juga nggak yakin sama hubungan ini. Kalian tahu sih sebenarnya, sama-sama tahu masalahnya tuh apa di antara kalian ini. Ya, problemnya tuh apa, tahu sih. Itu yang bikin kamu sama dia ngejauh. Kamu sama dia juga sebenarnya sama-sama nggak yakin sih hubungan ini kayak gimana. Ada dari mereka yang mau deketin kamu, tapi for fun nih, kayak ngajak ketemu happy for fun, nggak mau yang membahas atau membicarakan sesuatu yang berat. Ada yang masih menganggap kamu tuh sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan kalau kalian tuh sering support dia dalam hal apapun. Iyalah, dimanfaatin itu mah namanya. Jangan mau tahu. itu lagi ya. Mereka tuh sebenarnya sok pura-pura tegas aja sih, kayak oh ya nih maunya ini gitu, tegas ke kamu. Padahal mah belum benar-benar bisa ngelepasin kamu. Cuma nggak jujur aja, malu katanya. Gengsi. Ada yang pengen deketin kamu, tapi kayak nggak deh gitu. Ntar jadi masalah lagi. Takutnya kamu ngarep macem-macem gitu. Ntar kamu baper. Itu kebanyakan yang maskulin yang kayak gitu.
Tapi ada yang bertanya apakah hubungan kita sudah berakhir. Bingung juga ya, kebanyakan kan mereka yang pergi, mereka yang ghosting. Tapi mereka bertanya apakah hubungan kita sudah berakhir. Ada sih yang mau minta maaf, selama ini udah bikin kamu pusing, overthinking, abis-abisan gitu ya, stres. Sampai kamu tuh katanya kurus gitu ya. Tekanan batin ya kayaknya mungkin. Barusan aku bilang pusing, tiba-tiba aku lihat kartu ini tuh kayak orang pusing. Kayak iklan obat sakit kepala ya. Ya kamu stres banget sih. Udah masalah diri sendiri ditambah masalah dari dia gitu kan. Apa enggak gila gitu. Crazy ya. Ini sebenarnya ya mungkin dia ya, kalau dia maskulin dia tuh kayak mau move on, bingung move on enggak, apalagi kalau kalian masih kepoin dia, jadi masih lihat tuh nama-nama kalian kepoin, jadi ingat lagi gitu ya tentang kalian, padahal kan kalian juga cuma kepoin doang. Kenapa kepoin? Karena nggak ada yang dikepoin lagi selain dia. Ya nggak sih? Nah, ada yang bilang kamu tuh katanya jangan capek-capek karena dilihat kamu tuh banyak banget yang dikerjain, nanti sakit. Mendingan sakit karena kerja ya daripada sakit karena mikirin dia, stres. Terus kurang-kurangin emosinya. Ih, enggak sih, emosinya kan cuma karena dia aja yang suka bikin kalian emosi. Ada yang berdoa semoga kamu bahagia sama keluarga kamu. Mendingan dia doain diri sendiri deh supaya bahagia daripada ngurusin ini ya. Kamu udah pasti bahagia kalau jauh dari orang toksik. Ada sih dari mereka yang berusaha kayak menjauh, berusaha melepaskan ikatannya dari kamu. Tapi nggak bisa sih melupakan gitu aja karena banyak kenangan indah katanya nih. Banyak kenangan indah. Mereka tuh banyak sih yang kayak masih tertarik sama kalian, tapi lebih ke ketertarikan fisik ya. Jadi jangan terlalu berharap sih karena ada ketertarikan fisik, jadi bukan cuma pure cinta ya. Iya, takutnya ntar malah take benefit gitu ya. Kalau kamu komunikasinya nggak baik sama dia, dia tuh kayak pengen ini apa ya namanya guys, apa sih namanya, kesel deh kalau mau ngomong tuh bingung, pengen beneran lupa lagi, toing iya, dia tuh pengen coba-coba gitu kalau kontak kalian, kalau cari kalian direspon gak ya. Nah, mencoba peruntungan gitu maksudnya, mereka pengen mencoba peruntungan kalau kontak direspon gak ya gitu, apakah sudah diblok gitu katanya. Mereka sadar sih banyak yang mereka ambil dari kalian nih. Apa nih? Cinta, materi, waktu, pengorbanan. Dan kalian tuh mikir, aduh useless banget selama ini sudah berkorban mati-matian. Ya. Udah itu aja deh. Alarm aku mau udah bunyi. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Aku bakalan kasih yes or no question sama kalian. Kalian pilih, kalian siapin pertanyaannya. Nanti jawabannya yes or no. Oke, aku shuffle dulu. Bisa di pause dulu buat siapin pertanyaannya, bebas pertanyaannya ya. Siapa tahu di sini ada anak baru gitu ya. Apa nih, bingung nih gitu. Aku ikutan siapin pertanyaan apa ya? Apakah besok aku dapat uang 5M? Jawabannya adalah yes. Deg-degan banget ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. I wish you happiness. Ya. Yeah. Bye-bye. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.